Tahukah kamu, inilah 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat, apakah termasuk kita yang sudah subscribe semoga masuk surganya Allah. Pada hari kiamat, seluruh umat manusia yang hidup sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Mereka akan menjalani yaumul hisab. Di padang mahsyar, matahari digambarkan begitu dekat dengan panas, yang bahkan bisa mengelupaskan kulit dan daging. Tak ada pepohonan dan benda lain yang bisa dimanfaatkan untuk bernaung dari panasnya padang mahsyar. Suasananya begitu mencekam karena mereka semua menunggu giliran dihisab, tanpa terkecuali. Pada saat itu, manusia akan berhadapan dengan beratnya kondisi padang mahsyar. Sebagian pendosa bahkan sampai tenggelam akibat keringat yang menetes dari tubuhnya. Keringat yang menggenangi tubuh manusia saat itu sesuai dengan kadar amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya ke mulutnya. Al-Hadis. Tak ada yang tahu kapan waktu pasti terjadinya kiamat. Namun, sebagai umat Islam, kita perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi yaumul hisab. Perlu diketahui, pada hari itu ada golongan yang mendapatkan rahmat dan syafaat. Mereka mendapat naungan di hari kiamat, sehingga tidak merasakan siksaan di padang mahsyar. Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Syahih meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Imamun adlun, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fi Allahi ijtama'a alayhi wa tafarraqan alayhi, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan menaungi mereka pada naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, lelaki yang hatinya tergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Orang yang mensedekahkan sesuatu, kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang mengingat Allah sendirian, lalu kedua matanya berlinang air mata. Yang dimaksud dengan naungan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tadi adalah naungan arsy. Di hari yang berat pada hari kiamat kelak, ada 7 golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan fasilitas pelindung dari sinar mentari yang sangat panas menyengat. 1. Pemimpin yang adil. Mereka adalah pemimpin yang adil kepada rakyatnya, yang memelihara hak-hak mereka, memperhatikan maslahat mereka, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemimpin semacam ini mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. 2. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya adalah pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan senantiasa mentaati dalam perintah dan larangannya. Dikhususkan sebutan pemuda dalam hadis ini karena ibadah di usia muda merupakan perkara yang paling berat dan sulit untuk dilakukan. 3. Lelaki yang hatinya tergantung di masjid, yaitu orang yang amat sangat mencintai dan terikat dengan masjid. Dia sering menetap di masjid, senantiasa melaksanakan salat wajib secara berjamaah di masjid dan menunggu salat berikutnya setelah melaksanakan salat.
Seakan-akan hatinya merupakan lampu yang berada di masjid. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, dan berpisah karena Allah. Maksudnya, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan di jalan menuju keridaan serta ketaatan kepadanya, bukan karena kepentingan duniawi. Mereka bersatu berdasarkan hal itu. Mereka benar-benar tulus karena Allah saat bersatu dan berpisah. 5. Seorang lelaki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita, namun menolaknya. Hal ini bisa mengandung makna, dia mengucapkannya untuk mencegah wanita itu dari berzina. Atau bisa juga bermakna dia mengucapkannya dengan hatinya dan dibuktikan dengan perbuatannya, yaitu rasa takutnya kepada Allah telah menghalanginya dari melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, orang yang bersedekah dengan sedekah sunnah lalu merahasiakannya, sehingga diumpamakan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya, andaikan tangan kirinya adalah orang yang hidup, dia tidak mengetahui sama sekali sedekah yang dilakukan, meskipun dia sangat dekat dengannya, saking rapatnya menyembunyikan sedekah. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dengan hatinya atau dengan lisannya. Hal ini dapat juga diartikan dengan seseorang berada di tengah banyak orang namun hatinya hanya menghadap kepada Allah dan tertuju kepadanya, lalu meneteslah air matanya karena takut kepada Allah Ta'ala.